Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di channel Cahaya di Atas Cahaya. Pada podcast kali ini kita akan melanjutkan masih tentang Maulid ya, Pak Haji ya? Ya. Iya, karena bagaimanapun juga berbicara tentang Rasulullah ya sama dengan berbicara tentang Al-Quran. Karena beliau adalah Quran berjalan ya. Beliau Quran berjalan. Nah, sedangkan kita masih jalan-jalan bawa Quran. Iya. Ya, karena beliau itu Quran berjalan ya, tentu banyak dong sifat-sifat mulia yang kalau kita bahas tentu luar biasa ya, masih banyak. Maka pada kali ini kita akan mendengarkan ya dari guru kita melanjutkan tentang kemuliaan Rasulullah SAW seperti yang tertuang di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mengenai apa saja kemuliaannya, mari kita simak bersama kajian Al-Quran tematik pada kesempatan siang hari ini. Kita persilahkan kepada guru kita, Pak Hayahanda Ki Haji Najam Sidik, untuk menyampaikan materinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita lihat di Quran, memang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat mulia ya. Gimana nggak sangat mulia? Nabi yang disebutkan oleh 500 tahun sebelum dia lahir oleh Nabi Isa. Oh iya. Bayangin coba. Beliau 500 tahun lagi akan lahir, malah 571 malah. Sudah disebutkan oleh Nabi sebelumnya. Jadi berarti kan luar biasa itu ya. Coba kita lihat surat 61, jadi ayatnya 6. 61 ayat 6. Tawan. Saya baca ini. Tawan. 61 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 61 ayat 6. Ya, yang di rumah silakan ya untuk membuka Al-Quran terjemahnya. Jadi setiap kali ikut podcast ini yang bisa di rumah supaya jelas mana dasar-dasarnya bisa buka ya di Quran terjemahnya. Sekarang kita akan lihat surat 61 ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Ini kan Nabi Muhammad lahir itu kan 571 Masehi. Ya. Bayangin, sudah disebutkan oleh Nabi sebelumnya. Nabi Isa kan. Dan Nabi Isa itu umatnya Bani Israel. Maka dia selalu manggil, "Hai Bani Israel. Hai Bani Israel. Aku ini Rasulullah. Aku ini membenarkan kitab sebelumnya, ya Taurat, ya Injil, ya Zabur. Dan aku juga bawa berita gembira. Berita gembira dengan setelah aku nanti
Ada lagi nabi lagi. Namanya Ahmad atau Muhammad. Udah disebutin juga oleh Nabi Isa. Tapi sayang nabi itu datang, dikatakan oleh umat pada waktu itu dia sihir, dia gila. Nah, jadi kalau kita lihat luar biasa Nabi Muhammad ya. Udah disebutin. Belum lahir Pak ya? Belum Tapi lahir. Namanya sudah ada. Sudah ada ya, hebat. Nah, kita lihat lagi bahwa Nabi Muhammad itu sebetulnya itu sudah di Taurat juga sudah itu. Taurat juga sudah. Coba lihat surat 6 ayatnya 20. 6:20. Surat 6, surat Al-An'am. Ayatnya 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Jadi ini berarti seringnya disebut Nabi Muhammad itu sudah berkali-kali kan, sampai seperti mengenal anaknya sendiri. Ya Allah. Berarti kalau seperti mengenal anaknya sendiri, ya berarti sering betul disebut itu kan? Ya, dekat ya. Ya, dan orang punya kitab, orang kitab berarti Taurat, Zabur, Injil. Yang disebut lagi, nama itu disebut lagi. Itu hebat sekali. Barangkali satu-satunya itu yang nabi yang disebut oleh nabi sebelumnya itu luar biasa. Makanya kenapa kita itu mesti harus dia itu menjadi ikutan, dia menjadi teladan. Itu bukan sekali ini aja Allah ngomong itu. Di surat 2, 147 Allah ngomong lagi. Ya, silakan yang ada terjemahnya surat 2, 147. Ulang aja dia nggak bisa dulu. Yang di rumah mungkin. Oh, yang ada di rumah ya? Ya, di rumah. Surat 2, 147 ya. Iya. Satu 4647 Pak ya. Ya, 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2, 146, 147. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui kebenaran itu dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Nah, coba. Ya. Jadi ini disebut-sebut terus oleh Allah di Quran bahwa Nabi sebelum itu sudah mengenal Nabi Muhammad itu sudah kayak mengenal anaknya sendiri. Berarti dia sebut lagi sini, sebut lagi sini, sebut lagi sini. Ya gimana sih kita kalau sama anak kita kan manggil dia lagi, manggil dia lagi, manggil dia lagi. Nah, termasuk sifatnya juga itu sebetulnya. Sifatnya juga ditelasin juga. Ada di Taurat, ada di Injil. Sifat Nabi Muhammad Diungkap juga ya. diungkap. Suratnya 48 ayat 29. Ya, silakan ya. Surat 48 ayat 29. Itu tentang sifat-sifat Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan karunia-Nya dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dan bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil.
yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya. Jadi Muhammad Rasulullah dan pengikutnya itu sifatnya hanya sudah disebutin di Quran, di Taurat, di Injil. Apa sih sifatnya pertama? Keras terhadap kekafiran. Berarti keras kekafiran bukan berarti kita ketemu orang di luar Islam kita musuhin, bukan maksudnya. Maksudnya dalam segi akidah, segi syirik musyrik, dia kita. Tapi kalau kita bermasyarakat, dia guru kita atau kita belajar sama dia nggak ada masalah. Tapi urusan itu masing-masing. Jadi kita nggak saling ganggu itu. Nah, kemudian lagi berkasih sayang sama orang beriman. Saling tolong menolong, saling bantu membantu. Dan lagi sifatnya juga adalah banyak ruku, banyak sujud. Ya selain berarti sholat 5 waktu, ya berarti sholat tahajud dan sholat sunat yang lainnya. Dan satu lagi ada kelihatan di muka mereka itu bekas-bekas tanda sujud. Nah, bekas-bekas tanda sujud bukan berarti ada jidat hitam, bukan. Ya. Nanti kalau orang sholat itu ya orangnya sabar, orangnya nggak sombong. Kalau sejadahnya empuk, susah hitamnya. Iya, nggak susah. Dan juga tidak semua orang juga. Ustadz nggak ada tuh ini hitam 3-nya juga. Ustadz Wawan nggak ada tuh. Tapi kan kelihatan Ustadz Wawan nih orangnya nggak sombong, orangnya tulus, orangnya baik. Dari situ kelihatannya. Nah, jadi sifatnya Nabi Muhammad ini sudah ada di Taurat. Berarti Nabi Musa dong. Iya. Sudah ada di Injil coba. Nabi Isa. Jadi sudah ada juga pernah di Zabur berarti kan? Iya. Jadi ada lagi di Quran. Nabi Daud ya. Ini sampai sifatnya juga sudah ditulis oleh Allah itu. Dan jangan lupa Nabi Muhammad ini 5 kali loh di Quran tuh disebutin. Nama Nabi Muhammad itu. Nama Muhammad. Iya. 2 udah kita sebutin nih tadi. Yang pertama kali sudah nih, surat 616. Yang ini sudah nih, 2. 48, 29. Masih ada 3 lagi. Surat 3, 144 kan. Itu kan nama Muhammad lagi muncul tuh. Ya, kalau kita lihat surat 3, 144. Ya, silakan yang ada Qur'annya dibuka. Surat 3, 144. Nah, ini luar biasa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi Allah jelas-jelas Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu nggak bisa diganggu-ganggu itu. Dia itu di dunia itu memang utusan Allah nih. Utusan Allah itu berarti pesan-pesan Allah ke umat manusia di dunia ini udah lewat Nabi Muhammad itu. Melalui Rasul Muhammad. Iya. Dan nggak ada lagi pesan-pesan Allah itu lewat yang lain, hanya lewat Nabi Muhammad ini. Nah misalnya kalau ada orang misalnya gara-gara Rasul udah meninggal atau Rasul terbunuh, dia balik misalnya ke belakang lagi ke zaman jahiliyah lagi, ya ruginya dia sendiri. Tapi Allah sangat menghargai sekali sama orang yang pandai bersyukur. Jadi Nabi Muhammadnya meninggal atau dia terbunuh karena dia manusia biasa, tapi dia bersyukur. Dia pegang nih ajarannya ini. Apa sih ajarannya itu? Ya Quran itu.
Kan yang sampai turunnya kan Quran kan. Quran ya Pak. Dia pegang Quran itu, dia baca Quran itu, dia kaji Quran itu, dia diskusikan Quran itu. Nah, ada 3 kan namanya ada tuh di Quran kan? Iya, baru 3. Yang keempat, coba, namanya di Quran itu di surat 33 ayatnya 40. 33 40 Ya. ya, surat Al-Ahzab ya, 33 ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ini ada lagi Pak. Ya. Saya baca Arab gitu ya. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Insyaallah. Jadi Cocok juga Pak ya untuk zaman sekarang ya. waduh, jelas banget. Bukan bapak di antara. Iya, bukan bapakmu, bukan nenek moyangmu. Dia itu adalah Rasulullah, penutup nabi. Jelas kan? Iya, iya. Allah yang ngomong. Berarti kalau Allah ngomong pasti benar kan? Jadi ya nggak ada hak orang klaim hanya nenek itu nenek saya loh, kakek saya loh, papa saya lah, nggak bisa, nggak bisa itu. Kita lihat lagi coba. Allah sebutkan lagi surat 47 ayat 2. 47 ayat 2 ya, surat Muhammad. Jadi nama surat juga ya ini. Iya. Nama surat Muhammad. Ayat berapa tadi? 2. Ayat 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang soleh serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat di ayat ini berarti orang yang beriman tadi kan. Yang kedua, orang yang amal soleh. beramal soleh. Yang ketiga, Dan dia meyakini nih, meyakini Quran yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah ini, hadiahnya 1, dihapuskan dosa-dosanya. Hadiahnya yang kedua, diperbaiki keadaan hidupnya, Masya Allah. Luar biasa ya. berarti ini Pak, ada kalimat beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Jelas berarti Quran. Betul. Quran. Disebut lagi namanya Muhammad. Gak ada lain berarti Quran. Iya. Yang diturunkan kepada Muhammad. Iya. Quran. Nah, makanya sebetulnya kan Allah itu kan tidak mau membuat kita itu susah. Allah itu pengen kita ini mudah. Mudahkan dengan Quran ini. Nah, dengan dia mengaji Quran, semuanya menjadi mudah. Dengan dia turun Quran ini, dia ikutin Quran ini, sebetulnya orang itu nggak usah pakai dia caci maki sana sini, susah-susah. Udah dia ikutin aja nih. Kitab yang diturunkan oleh Allah Al-Quran ini, ya udah dijamin semua kok. Contoh, seperti misalnya surat 9 ayat 33 nih. 9:33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Qur'an dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jadi dialah Allah ngutus
Rasulnya Muhammad bawa apa? Al-Huda. Ya. Al-Huda itu kan dari beberapa nama Quran. Al-Huda, Al-Furqan, Al-Wahyu, Al-Kitab, Al-Bayan, Asy-Syifa, Ar-Rahmah. Nah, jadi ini Quran dan agama yang benar. Dia misalnya, dia kaji Quran, dia baca Quran, dia kaji lagi, hayati lagi, dan dia ikutin agama yang benar ini, Allah nanti yang turun tangan untuk menjadikan Islam itu adalah menang. Menang. Dibandingkan dengan agama-agama yang lainnya, terhadap agama-agama yang lain. Meskipun orang musyrik nggak suka. Iya. Ini ngeri juga Pak ya. Kalau orang nggak suka Quran bisa syirik ya. Waduh, kafir. Iya, di ujungnya ini walau karihal musyrikun. Iya. Benci kepada Nabi, benci kepada Quran, ya syirik itu. Syirik dan kafir. Syirik, kafir, dan malah amalnya hilang. Iya. Amalnya hilang semua. Mestinya orang Islam itu harus cinta ya. Iya memang. Cinta. Amalnya hilang semua. Kenapa amalnya hilang semua? Ya coba kita lihat surat 47. 47. Ya, ayatnya 7, 8, 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan menunggukan kedudukanmu. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakanlah bagi mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal mereka. Luar biasa. Benci kepada Quran. Benci aja ngapusin amal ya. Wah, luar biasa ya. Nah itu. Nah makanya kalau kita lihat, makanya sebetulnya orang tua kita tuh udah benar ya. Cuman kurangnya dikit, mestinya kamu liatin artinya gitu ya. Ningkat lah ya. Ya karena saya mengkecil ingat betul nih. Ngaji pagi, ngaji malam, ngaji pagi lagi, bes maghrib bisa ngaji lagi. Nah cuman dulu kita kan hanya baca Arabnya nih. Ya udah bagus lah dia. Tuh zaman itu aja udah bagus tuh. Nah cuman zaman sekarang ya kita tingkatan lagi. Ya artinya kan biar paham kan. Nah ini ayat ini kan berkali-kali ini kan. Ayat ini nih. Nah jadi kalau misalnya ada orang yang benci, udah jelas kalau orang mengingkari, benci Quran itu tidak akan mungkin masuk surga. Itu aja dah. Makanya di surat 7, 40, part 1 itu udah jelas banget. Surat 7, 40 ya. Ini perlu dicatat ini. Luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat 7 ayat 40 41. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Ya, jadi orang-orang yang mendustakan, menganggap enteng dengan ayat Allah itu, pertama, tidak dibuka pintu berkah dari langit. Artinya apa? Ya sholat gak terima, amal gak terima. Jadi orang yang mendustakan ayat Allah, menganggap enteng ayat Allah itu, sudah doanya udah jelas gak diterima. Kemudian lagi amalnya gak diterima. Nah, dan tidak akan bisa masuk surga sampai onta masuk ke lubang jarum. Itu bahasanya Allah itu. Ya. Ya anak kecil juga tahu, mana mungkin kan kaki onta aja nggak bisa masuk lubang jarum, apalagi ontanya. Udah begitu dikasih lagi tikar tidur. Tapi apa tikar tidurnya? Api neraka.
dikasih selimut lagi, api neraka. Makanya kalau orang nggak senang ngaji Quran itu, apalagi ada orang yang suka menghalang-halangi orang ngaji itu udah jelas itu nggak akan diterima doanya. Nah makanya ya kita bersyukur aja ya kepada Allah bahwa kita diberikan oleh Allah ya hidayat petunjuk, bahwa di podcast kita ini kan selalu Quran. Nah, Quran selalu Quran. Jadi cahaya di atasnya itu Quran dengan Quran. Nah supaya ini kita berusaha untuk membumikan isi pengertian Quran ini. Betul. Kalau yang tahfiz kan banyak nih, ada hafiz, banyak murotal, banyak tajwid kan banyak nih. Ya. Tapi untuk kepada membumikan isi Quran kan belum ada kan. Nah, jadi makanya kita berusaha podcast kita itu kepada Quran dan Quran. Nah kemarin ada pertanyaan ini. Pertanyaan ini sebetulnya kalau orang sudah ngaji lucu. Cuman kalau orang yang tidak ngaji, dia seolah-olah bisa begitu. Ya. Misalnya begini pertanyaannya. Orang yang anaknya tahfiz itu bisa membawa 12 orang ke surga. 12. Iya, jadi kayak travel biro aja. Mau bawa orang ke umroh 12 orang gitu kan. Iya. Nah, apa bisa? Ya saya sih menjawabnya tidak bisa. Ya. Tapi saya menjawab tidak bisa itu ada dasarnya. Oh gitu ya. Dasarnya apa? Ya dasarnya di surat 2 ayatnya 48. Ya, oh, ini menarik nih. Coba kita lihat surat 2 ayatnya 48. 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah dirimu dan jagalah dirimu dari azab hari kiamat, yang pada hari itu seseorang tidak dapat membela orang lain walau sedikit pun, dan begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan darinya, dan tidaklah mereka akan ditolong. Jadi nggak bisa kan? Ada lagi surat 2 123. 123. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan takutlah kamu kepada suatu hari ketika seseorang tidak dapat menggantikan seorang yang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan darinya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Nah, jadi banyak itu ayatnya itu. Takutnya Pak dengan tadi itu terlena. Ya. Punya anak sudah tahfiz, gampang bonceng aja lagi, gitu ya. Ya. Nggak usah beramal. Takutnya gitu. begitu ya. Ya. Nah, padahal ya di surat 31 33 jelas sebetulnya itu. 31 33. 31 33 surat Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Takutlah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak pula menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu setan memperdayakan kamu dalam menaati Allah. Jadi kalau kita ngaji Quran itu ya pertanyaan lucu gitu. Ini lebih clear lagi nih. Waduh, lebih clear lagi. Bapak bisa nolong anak gue nolong bapak. Ya, nggak bisa kan. Jadi makanya kadang-kadang sering juga kan orang nanya ya, Ustadz ya, kalau saya nggak ada di sorga, cari ya di neraka ya. Coba. Berarti jadi ustadznya itu apa ya, nampung dosanya kan, berarti kan? Kan dia masuk neraka itu kan karena berdosa kan. Ustadznya dia gue tanggungnya deh, dosanya gue tanggung. Apa bisa begitu? Ya nggak bisa dong. Kenapa nggak bisa? Surat 17 ayatnya 15. Ya, oke, kita buka lagi surat 17 ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat
maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah jadi nggak bisa untuk memikul dosa orang lain itu, nggak bisa. Kayak misalnya ada agama sebelah mengatakan ya kamu percaya aja udah dipikul, semua nggak bisa. Bukan ini aja, ada lagi yang surah 29 ayat 12-13 ini yang terakhir ya. Oke, surat 29 ya, ayatnya 12-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami, dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sendiri sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka. Sesungguhnya mereka adalah benar-benar orang pendusta. Jadi nggak bisa mikul dosa orang lain. Allah bilang tuh pendusta aja, bohong aja itu. Iya. Kamu berbuat dosa ya kamu sendiri yang tanggungnya nanti. Nggak bisa kamu memikul dosa orang lain. Nah, mudah-mudahan dengan kita. Tanggung Pak dulu ya. Dan sesungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban-beban dosa yang lain di samping beban-beban mereka sendiri. Dan sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan. Nah, Numpuk-numpuk. ya udah ngada-ngadakan ini, oh ini bisa, nggak bisa. Iya. Ada orang nunjukin, Pak, tapi ini ada hadisnya. Saya bilang kalau menunjukin ini saya kan alasannya kan Quran. Kalau Quran mesti kasih Quran lagi biar apple to apple. Iya. Arti apple to apple itu apa? Seimbang, Sekelas. Kalau dengan hadis, ya berarti hadisnya udah jelas doib dong. Ini ada ayatnya kan? Iya. Bukan kita nggak percaya dengan hadis, kita percaya hadis. Kan banyak juga hadisnya misalnya khairukum man ta'allamal Quran wala mau, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran, ngajarin Quran. Iya. Balighuni anni walau ayat, sampaikan dari aku meskipun satu ayat. Akan hadis itu kan? Iya. Kita Kalau percaya. Sahih pasti dukung Asal ayat. Iya. dia itu tidak bertentangan dengan Quran. Ya, mudah-mudahan ini membawa pencerahan buat orang-orang di dunia ini dimanapun juga berada. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kiai. Pencerahan hari ini sungguh luar biasa. Banyak ayat yang kita dapatkan dari mulai tentang Nabi itu rupanya diperingatkan oleh Allah ya, pada nabi-nabi sebelumnya sudah dikenal nama Muhammad itu. Kemudian sifat-sifat Nabi juga sudah dijelaskan tadi. Juga manfaat kita mempelajari Al-Quran ini luar biasa. Memang kalau bicara Quran yang habis adalah waktu ya, tapi Qurannya masih banyak. Masih banyak. Ya. Oleh karena itu para pemirsa ya yang senang dengan mengaji Quran, silahkan ya share untuk channel saya ini, itu sudah berpahala karena isinya Quran bil Quran. Insyaallah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.